Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di Travelip Channel. Pada video kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan lagi ke area Stadion Kanjuruhan Malang. Dan di video ini terlihat para pekerja proyek mulai berdatangan ke lokasi proyek. Para pekerja ini ada yang datang menggunakan mobil proyek dan ada juga yang datang perorangan menggunakan kendaraan pribadi mereka. Untuk video kali ini, kita akan fokus melihat perkembangan pembangunan Museum Tragedi Kanjuruhan dan juga Monumen Tragedi Kanjuruhan. Meski belum ada kepastian kapan museum dan Monumen Tragedi Kanjuruhan akan rampung, namun sekarang ini pembangunannya masih berlangsung. Nantinya akan dikenakan biaya masuk bagi para pengunjung Museum Tragedi Kanjuruhan, namun nominalnya berapa belum ditentukan. Rencana tersebut disampaikan oleh Ketua Yayasan Keadilan Tragedi Kanjuruhan atau YKTK Bapak Devi Atok. Uangnya untuk perawatan gedung museum, ujarnya. Selain itu, pihaknya juga akan menjual merchandise tentang usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Uang hasil penjualannya akan disumbangkan ke keluarga korban yang tergabung dalam YKTK. Di dalam museum tersebut akan menyimpan barang-barang sisa tragedi. Ada baju pertandingan, syal, tiket penonton, dan sepatu milik korban. Kami juga memajang foto-foto pribadi korban, sebut dia. Tentunya barang-barang tersebut akan dimasukkan dalam wadah khusus supaya tidak gampang rusak, tambahnya. Sekarang mari kita lanjutkan perjalanan menuju area proyek Monumen Tragedi Kanjuruhan beserta Museum Tragedi Kanjuruhan, dan ini adalah akses menuju proyek tersebut. Kembali ke pernyataan dari Ketua YKTK. Saat ditanya kapan museum tersebut rampung, Devi mengatakan tidak mengetahuinya secara pasti. Belum ada kepastian dari waskita, hanya saja rencana awal peresmian 10 Desember mendatang, terang dia ketika dihubungi. Jawa Pos Radar Kanjuruhan juga memantau kondisi di lapangan. Di area yang diperuntukkan museum terpampang beberapa foto korban tragedi Kanjuruhan. Dan di sini adalah lokasi dari Monumen Tragedi Kanjuruhan, sudah tampak mulai dibangun. Dari informasi yang dihimpun, bentuk monumen ini yang akan dibangun berupa 3 pilar pipi menjulang yang dikelilingi kolam. Juga terdapat surai berbentuk singa dengan nama-nama korban tragedi di setiap sisinya. Ada diorama kronologi tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 serta official statement pembuatan monumen. Di sini terlihat foto-foto beserta nama-nama korban dari tragedi Kanjuruhan. Mohon doa ikhlas dari teman-teman untuk para korban tragedi Kanjuruhan ini. Semoga mereka mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan tentunya mereka pasti akan ikut bangga dengan perkembangan sepak bola Indonesia sekarang ini. Terima kasih untuk doanya teman-teman. Mengenai pembangunan Museum Tragedi Kanjuruhan, dikutip dari jatim.idntimes.com 5 Agustus yang berjudul Polemik G13 menemui titik terang. Wakil Bupati Malang menyatakan, jadi akan ada pemasangan kaca di pintu 13 agar nanti tidak ada tangan-tangan jahil yang bisa masuk bila dibiarkan terbuka. Dan menurut Waskita Karya, Museum Kanjuruhan akan dibangun di kanan dan di kiri gate 13. Menurut Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto, gate 13 nanti akan dicat dengan yang baru, tapi warnanya sama seperti sebelumnya. Kemudian ruang depan tidak diubah, dan untuk penguatan struktur dibolehkan. Jadi memang perlu penguatan struktur bangunan, karena di atas gate ini akan menjadi tribun penonton, dan bangunan ini akan banyak ditempati oleh banyak penonton. Jangan sampai penguatan struktur ini tidak maksimal, yang akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Dan ini adalah akses penghubung dari Monumen Tragedi Kanjuruhan menuju ke gate 13. Menurut proyek manajer PT Waskita Karya Vino Teguh Pramudia, dari diskusi yang ada terkait tata ruang museum dan Monumen Tragedi Kanjuruhan, harapnya hasil renovasi Stadion Kanjuruhan dapat
bermanfaat bagi keluarga korban dan juga masyarakat Kabupaten Malang. Sudah disepakati oleh keluarga korban ada titik-titik yang dibongkar dan ada titik-titik yang tidak dibongkar. Pertama, pembongkaran lantai, kemudian pemasangan pondasi mikropile, kolom, balok sampai ke pekerjaan arsitek. Sesuai kesepakatan juga, kita akan mempertahankan dinding gate 13. Vinu mengatakan bahwa pihaknya hanya akan menyediakan lingkup tata ruang untuk Museum Tragedi Kanjuruhan. Sementara untuk fungsi dan penataan nanti akan diserahkan pada Pemkab Malang dan keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Kita siapkan ruang di kiri dan kanan gate 13 yang luasnya kurang lebih 18 meter kali 14 meter. Sementara untuk monumen tragedi Kanjuruhan lokasinya berada di depan gate 13. Perwakilan keluarga korban tragedi Kanjuruhan sekaligus pengurus Yayasan Keluarga Tragedi Kanjuruhan YKTK Pak Nuri Hidayat mengatakan pihaknya sudah menuntaskan masalah dengan PT Waskita Karya dan ia menerima penempatan rencana pada gate 13. Kemarin, kami sudah gambar-gambar mana-mana saja yang minta dipertahankan. Kami juga berpikir bahwa PT Waskita dan Abipraya bekerja ada standar SOP. Kami juga tidak ingin mengganggu pekerjaan teknis tersebut. Jadi kita diskusikan bagian mana saja yang bisa dipertahankan. Nuri juga mengatakan jika kesepakatan terkait gate 13 sudah terselesaikan dan saat ini tinggal merealisasikan yang telah direncanakan dan disepakati termasuk Monumen Tragedi Kanjuruhan atau Plaza 13 Monumen Tragedi Kanjuruhan. Seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah melakukan renovasi 21 stadion termasuk salah satunya Stadion Kanjuruhan yang terletak di Desa Kedung Pedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Total biaya renovasi 21 stadion ini memakan biaya 2,874 triliun rupiah yang menggunakan APBN. Stadion Kanjuruhan itu sendiri memakan biaya kurang lebih 332 miliar rupiah, seperti dikutip dari website PT Waskita. Semoga pembangunan serentak dari 21 stadion di Indonesia ini bisa menjadi titik balik akan kemajuan persepak bolaan Indonesia dan tentunya bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih sudah menonton videonya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share videonya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.